di seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya yakin semuanya Anda sukses dan luar biasa. Tirtamas Indostosa adalah perusahaan yang lebih dikenal dengan nama TIS. Kami berdiri di Jakarta, Indonesia, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2020 di Jakarta, Indonesia. Kita perusahaan masih baru, namun dalam waktu 2-3 tahun ke depan, perusahaan kami akan ada di mancanegara. Artinya perusahaan kami akan go internasional. Kenapa? Karena kami memiliki berbagai macam alasan yang sangat baik sekali. Dan di sini saya ingin memperkenalkan perusahaan TIS atau Tirtamas Indostosa dengan motonya yaitu adalah Zero Complaint dan melayani dengan segenap hati. Mengapa? Karena saya belajar dari pengalaman. Dari pengalaman-pengalaman yang lain, artinya ya banyak perusahaan yang memiliki produk yang bagus, memiliki sistem yang baik, tapi tidak memiliki pelayanan yang baik. Semuanya itu akan membuang sia-sia teman-teman semuanya. Namun di sini TIS memiliki 3 visi misi utama, ya, yaitu adalah apa aja? Yang pertama, kami memiliki produk yang sangat baik sekali untuk dikonsumsi sehari-hari dan memiliki banyak sekali manfaat. Dan tentunya produk-produk kami ini sangat-sangat berguna bagi masyarakat semuanya pada umumnya. Bisa digunakan dari orang yang paling bawah, tingkat paling bawah, menengah, sampai dengan atas. Artinya kita reputable, gitu ya. Dan yang kedua, kita adalah affordable, ramah di kantong. Dan yang ketiga, kita ini adalah acceptable. Artinya acceptable itu adalah apa? Dapat diterima di masyarakat, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga dalam beberapa bulan kami telah mengantongi berbagai macam sertifikasi, tentunya untuk membuat para mitra-mitra kami dan para konsumen aman dan nyaman, dan sebagai warga negara yang baik dan taat terhadap hukum di Indonesia. Sertifikat yang telah kami kantongi dalam perusahaan yaitu adalah Surat Izin Usaha Penjualan Langsung atau yang lebih dikenal dengan SUPL, dan Tirtamas Indostosa telah tergabung ke dalam asosiasi AP2LI. Dan untuk sertifikasi produknya, tentu saja kami telah mengantongi yaitu BPOM, standar khusus untuk produk yang layak konsumsi dan pastinya aman. Dan kemudian kami memiliki HACCP, GMP, ISO 22000, MUI, halal, dan bahkan uji klinis dari Saraswati dan COA, yaitu Certified of Analysis, gitu ya. Itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan buat semuanya. Dan yang kedua, visi misi daripada TIS adalah memberikan edukasi. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian, untuk memiliki kecerdasan dan memiliki wawasan yang luas, terutama dalam sisi bisnis. Maka kami ingin memberikan edukasi bagi para generasi muda untuk menjadi young entrepreneur atau pengusaha muda atau pebisnis muda. Caranya bagaimana? Kami telah mendirikan sebuah support system yang dinamakan adalah TIS Success Network, yang dimana kami memiliki program-program yang sangat luar biasa sekali untuk memberikan edukasi, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, event-event, dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat ini Anda dapat mengikuti yaitu setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat lewat Zoom meeting kami. Dan yang ketiga, dalam era pandemik saat ini teman-teman, banyak perusahaan yang telah menutup kantornya. Bahkan banyak pabrik dan perusahaan multinasional telah menutup pabriknya dan kantornya. Namun TIS di sini membuka perusahaan, membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang yang telah membutuhkan, tentunya dengan support system yang jelas. Jadi teman-teman semuanya yang di luar sana, di seluruh Indonesia, saya mengundang Anda semuanya untuk bisa bergabung. Bagi Anda yang belum bergabung, untuk bisa menikmati produk yang baik, untuk bisa menikmati kesuksesan dan menjadi seorang entrepreneur sejati di dalam dunia bisnis penjualan langsung. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya setanah air, yang paling penting adalah you don't have to be great to start, but you have to start to be great.
Jangan hanya menjadi pengamat sejarah, namun jadilah pencetak sejarah. Karena TIS akan mencetak sejarah baru dimulai dari Indonesia. See you on the top. Sampai bertemu di puncak kesuksesan. Sukses buat Anda semuanya. Salam dari saya, CEO selaku founder TIS Tirta Mas Indonesia Cahyadi Trisno. Sekian dan terima kasih. Together is success. Halo, selamat malam, Tistar di seluruh Indonesia. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis ya, sinyal saya hilang tiba-tiba. Nah, tapi tidak menghalangi semangat kita semua ya untuk menghadiri acara TOPN pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para tistar-tistar di seluruh Indonesia yang telah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini. Tetap semangat pagi gitu ya. Kembali lagi dengan saya, Arsyana, Head of Admin TIS yang sekarang bertugas menjadi host TIS pada acara TOPN yang dilakukan setiap hari Jumat. Nah, saya izin sapa-sapa terlebih dahulu ya. Semangat pagi Bapak Cahyadi Trisno SS selaku CEO dan founder TIS. Ya, malam dan semangat pagi. Ya, semangat pagi ya Pak. Nah, saya sapa juga selamat pagi, semangat pagi dan selamat malam Ibu Megawati Wijaya selaku CFO TIS. Ya, selamat malam, Nak. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat malam ya, Bu. Nah, dan tidak lupa saya sapa juga nih dokter kita nih, medical dokter TIS yang cantik, muda, dan berprestasi. Halo, selamat malam Dokter Ita. Halo, malam semuanya. Nah, saya sapa juga ya Pak Rendra yang malam hari ini membawakan bisnis plan TIS. Halo Pak Rendra, selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Tetap semangat pagi ya Pak ya. Semangat pagi. Siap. Nah, tadi ya kita sudah lihat ya video visi misi dari Pak Cahyadi Trisno. Kita juga sudah melihat nih video soft opening TIS yang pada 20 Agustus 2020. TIS ini masih muda sekali ya Bapak Ibu. Terus tadi nih sebelum saya muncul nih ada video TSN present gitu ya. Nah, apa sih TSN itu? TSN adalah support system dari TIS. Nah, TSN ini singkatan dari TIS Success Network, adalah support system yang dibentuk oleh TIS sebagai platform atau fondasi untuk memperkuat jaringan Anda dan sebagai bentuk dukungan dan komitmen TIS kepada mitra usaha yang berada di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Nah, untuk memberikan edukasi dan pelatihan menjadi seorang entrepreneur sukses, khususnya di dunia network marketing. Apa sih arti dan maknanya? Nah, saya jelaskan sedikit ya. TSN ini juga memiliki landasan, yaitu one team, one heart, one mission, and one system. Baik, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk aja ya pada sesi pertama kita. Nah, karena pandemi COVID-19 ini ya, yang bisa kita lakukan untuk sementara bertemu pada secara online. Nah, tapi ada kabar baik nih, pertengahan Desember Pak Adi atau CEO kita akan melaksanakan training offline untuk kita semua. Nah, ini kabar baik ya untuk kita semua, tapi tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan, protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebelum saya panggil nih Bapak Cahyadi Trisno SE untuk menyampaikan visi dan misi dari perusahaan TIS, sebelumnya untuk membuka kamera dulu ya para partisipan, ada 1.600 orang nih. Nah, dipersilakan untuk membuka kamera dulu sebelum Bapak Cahyadi Trisno masuk. Siapa sih Bapak Cahyadi Trisno itu gitu kan? Nah,
Bapak Cahyadi ini cerdas, bersinergi, muda, humble, dan tentu saja berprestasi ya. Yang kalau kita ketik nih di Google nama Cahyadi Trisno itu sudah langsung rentetan penghargaannya gitu ya, sudah banyak. Lalu jejak-jejaknya beliau itu sudah banyak, sudah tidak perlu diragukan lagi. Mari kita saksikan video profil Bapak Cahyadi Trisno berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, sangat dahsyat ya Bapak Ibu video profil dari Bapak Cahyadi Trisno. Bapak Cahyadi ini sangat humble ya Bapak Ibu, muda, berprestasi, bersinergi, humble. Nah, CEO kita ini kurang lebih 20 tahun ya berada di dunia network marketing. Beliau sangat dikenal humble dan sangat mensupport seluruh kegiatan yang kami lakukan dalam hal apapun, tentunya yang positif ya, terutama untuk kemajuan bersama. Nah, beliau dikenal sangat profesional dan tidak kenal lelah, terutama saat beliau menjadi top manajemen di beberapa perusahaan yang terbukti kesuksesannya gitu ya. Luar biasa ya Bapak Cahyadi Trisno ini sangat memiliki dan menerapkan moto beliau kepada manajemen TIS, yaitu melayani dengan segenap hati dan zero complaint. Nah, beliau juga tidak puas nih dengan pencapaian yang beliau raih sebelumnya ya. Maka beliau selalu mengedukasi kita semua untuk belajar terus dan belajar lagi. Nah, TIS ini didirikan oleh beliau bersama Ibu Megawati Wijaya selaku CFO ya pada tahun 2020, dan nantinya akan menjadi 5 perusahaan terbesar se-Indonesia dalam dunia network marketing. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan untuk masuk. Bapak Cahyadi Trisno, dipersilakan. Ya, makasih Bu Nana ya. Sebelum mulai, boleh tolong teman-teman semuanya untuk open kamera ya, supaya kita bisa lebih merah. Nah, ayo nih para partisipan dipersilakan untuk open kamera nih supaya semakin erat nih hubungan kita, supaya Bapak Cahyadi Trisno nih dapat melihat nih wajah tampan dan cantiknya, wajah cerianya dari Bapak Ibu semua pada malam hari ini. Nah, Pak Sony sudah open kamera nih, Pak Rendra sudah open kamera. Ayo untuk Bu Dwi, Pak Anjas, dipersilakan open kamera. Ya. Ibu Ida. Oke, ya, oke, saya mulai ya. Jadi tadi kita sama-sama udah menyaksikan teman-teman semuanya. Sebelumnya bisa jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya, sebelumnya Pak Rendra boleh tolong open kamera?
Udah ya? Sudah. Ya. Sudah. Ya. Jadi di awal ada video motivasi ya, itu yang sangat bagus sekali dari seorang legend, seorang legenda, yaitu adalah Kobe Bryant, yang salah satu adalah idola saya juga, pemain basket terbaik gitu ya, setelah Michael Jordan, Shaquille O'Neal, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Jadi artinya, kalau misalnya Anda dengarkan tadi, apa kata kuncinya daripada beliau adalah konsistensi. Ya, konsistensi dalam waktu. Waktu untuk berlatih, waktu untuk bekerja, itu adalah yang pertama. Dan yang kedua adalah melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang biasa. Gitu ya, saya ulangin ya. Untuk menjadi orang sukses, wajib melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang biasa. Artinya apa? Contohnya apa? Orang udah tidur, udah ngorok ya, kita masih kerja. Itu salah satunya orang sukses. Saya tahu dari mana hal yang kecil seperti ini. Di saat orang sudah santai, masih bekerja. Saya tahu dari mana. Saya banyak kenal dan ngobrol dengan para konglomerat, orang-orang sukses. Semua dari 100 orang, 80-90% mengatakan demikian. Sisanya adalah apa? Warisan dari orang tua. Ya, bagi yang bekerja sendiri, benar-benar menghasilkan uang sendiri tanpa warisan dari orang tua, mereka melakukan langkah tersebut. Bekerja pada saat artinya kita mencuri waktu. Orang yang benar-benar businessman, nggak cukup itu waktu 24 jam atau hari, gitu ya. Jadi itu adalah yang dipetik daripada Kobe Bryant, sang legenda yang telah udah tutup usia di tahun 2020 ini ya. Jadi hari ini saya mau bahas adalah tentang konsisten dan persisten. Ada dua topik ya. Yang pertama adalah konsisten dan persisten untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan kita. Yang kedua, teman-teman sekalian, beberapa orang dulu pernah sampaikan sama saya gitu ya, bukan hanya kepada saya, mungkin sharing-sharing juga gitu ya. Aduh, saya ditolak nih di lapangan. Aduh, saya jualan ini ditolak nih, jualan ini ditolak nih. Jadi gini loh, teman-teman semuanya. Ini saya coba buka ya pemikiran Anda semuanya, termasuk saya sendiri di sini saya belajar gitu ya. Masyarakat kita tinggal di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu adalah kurang lebih sekitar 260 sampai 270 juta jiwa. Itu Indonesia kita sebut, gitu ya. Nah, kita tinggal mayoritas di DKI Jakarta atau Jabodetabek. Jabodetabek itu kurang lebih penduduknya di atas 20 juta jiwa. Kita ambil 10%-nya aja, gitu ya. Rata-rata kita ambil 10%-nya aja, 2 juta jiwa. Bapak Ibu sekalian, dari 2 juta jiwa, pada saat masa pandemik seperti ini, ada sekitar lebih dari 35% hingga 45% orang kehilangan pekerjaan. Artinya orang membutuhkan pekerjaan, orang membutuhkan penghasilan, orang membutuhkan kesehatan. Itu adalah target market kita, teman-teman semuanya. Nah, ini saya buka wawasannya. Jadi, jangan putus asa atau jangan kesel kalau misalnya ada 1-2 orang yang menolak. Jangan kesel. Kenapa? Saya sendiri pun mengalami. Udah ribuan orang, 20 tahun pengalaman saya dalam dunia direct selling, dalam dunia penjualan langsung, udah lebih dari ratusan, bahkan ribuan kali saya ditolak. Tapi saya tetap bertahan hingga sampai saat ini. Kenapa? Karena produk yang paling bagus aja bisa dikomplain. It's a fact. Ini adalah faktanya. Contoh, saya kasih contoh. Ada sebuah perusahaan otomotif yang namanya adalah brand nomor 1 di dunia. Buatan Jerman. Gitu ya, yang bagus. Apa? Mercedes-Benz. Siapa yang nggak mau Mercedes-Benz? Orang begitu sebut namanya Mercedes-Benz juga
tahun berapa, tipe apa, itu tuh nomor 2. Yang penting brandnya dulu, Mercedes-Benz. Tapi ada aja orang yang komplain tentang Mercedes-Benz. Benar apa enggak? Jadi, nggak jaminan produk yang kualitasnya yang terbaik pun juga nggak dikomplain, itu nggak ada. Nah, ini yang perlu dipahami teman-teman semuanya. Jadi kalau menerima komplain di lapangan, menerima penolakan di lapangan, itu adalah bagian daripada bisnis. Kalau kita udah nggak ada terima komplain, nggak terima masukan lagi, nah artinya bisnisnya udah nggak ada. Nah, itu penting sekali. Jadi kita masih bersyukur, kita masih terima komplain. Kenapa? Dengan adanya komplain, dengan adanya segalanya tentang itu, maka pengalaman kita itu di-upgrade, bertambah, ya, itu adalah poinnya ya. Jadi, saya bikin quote baru nih, ya, saya bikin quote baru. Bagi teman-teman yang di lapangan itu masih agak sulit ya, untuk masuk ke marketnya, karena kita masih, brandnya masih baru, saya maklumin. Nah, gampang, motonya itu kalau kemarin ini saya kasih moto, nggak perlu masuk akal, nggak penting masuk akal, yang penting masuk rekening. Saat ini motonya adalah yang perlu diikat adalah, if you say no, I say next. Ya, if you say no, I said next. Artinya apa? Kalau misalnya Anda bilang, saya nggak mau, kita katakan apa? Oke, saya akan menuju ke orang yang selanjutnya. That's it, that's simple. Jangan dipikirin sampai buat tidur, sampai ke bawah mimpi, Bapak Ibu sekalian. Anda nggak maju-maju kalau begitu, ya, nggak maju-maju, ya. Jadi jangan dipikirin. So someday, suatu hari dia akan mencari Anda, percayalah, ya. Tunjukkan dengan prestasi. Nah, itu adalah materi yang pertama, konsisten dan persisten. Materi yang kedua adalah, ini yang saya lihat, materi-materi ini adalah, yang saya lihat adalah kebutuhan di lapangan. Salah satu kebutuhan di lapangan adalah apa? Komunikasi. Communication skill. Jadi kalau kita bicara communication skill, banyak saya cerita sama orang gitu ya, aduh Pak, saya bukan lulusan S2, saya bukan lulusan S1, apalagi S3 Pak, apalagi S4 Pak, S5, saya nggak tahu S4, S5 ada apa enggak. Cuman maksudnya, saya nggak bisa ngomong Pak. Lah, saya bilang, saat ini lu lagi ngomong sama gua, berarti artinya Anda bisa ngomong kan? Gitu loh, Anda bisa bahasa Indonesia kan? Gitu loh, ya nggak bisa bahasa Indonesia, minimal bisa bahasa Jawa, bisa bahasa daerah. Betul ya? Gitu loh ya. Lebih bagus lagi bisa bahasa asing gitu loh ya. Jadi artinya apa? Communication skill itu bukan sesuatu hal yang sulit, teman-teman semuanya. Ya. Jadi communication skill itu apa sih? Itu adalah teknik kita berkomunikasi dengan orang agar orang tersebut memahami apa yang kita sampaikan dengan tepat. Makanya muncul kan, banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi ketersinggungan antara satu orang dengan yang lain, gara-gara komunikasi. Ya, gara-gara komunikasi. Ingat, komunikasi itu sangat penting. Kalau ada pepatah lain mengatakan lidah tak bertulang. Salah ngomong bisa sakit hati. Salah ngomong orang tersinggung. Salah ngomong dipecat. Salah ngomong putus hubungan. Salah ngomong relasi hilang. Ini penting sekali. Ini padahal yang kita maksudkan bukan itu, gitu loh. Tapi orang berpikir seperti itu, menangkapnya seperti itu. Makanya kita belajar communication skill, apalagi dalam bisnis seperti ini. Nah, saya nggak akan panjang di communication skill, karena communication skill itu banyak komponennya. Nanti saya akan buat untuk acara offline-nya khusus untuk communication skill. Tapi hari ini saya cuma kasih langkah mudah aja, tiga langkah mudah untuk melakukan communication skill. Oke teman-teman, siap ya? Bagi yang mau catat atau mau rekam, silakan gitu ya. Nah ini bisa diterapkan dan duplikasikan ke bawah dengan baik. Oke, langkah yang pertama itu adalah teman-teman semuanya, ini di lapangan terjadi, sering terjadi di lapangan. Saya yakin di perusahaan kita di TS nggak ada lah seperti ini. Di perusahaan lain. Jadi
banyak orang yang menjual produk tanpa pernah mencoba untuk diri sendiri. Coba dipikirin, benar nggak? Ya. Pernah ketemu nggak orang-orang seperti itu di lapangan? Menjual produk apapun ya bentuknya ya, mencoba produk, makanan, apapun, tapi dia nggak pernah coba buat diri sendiri, tapi dia menjual kepada orang lain dengan mengatakan bagus, gitu ya. Ini produk bagus, waduh bagus banget ya produk, tapi nggak pernah coba buat diri sendiri. Nah ini adalah tipe yang pertama. Nah artinya apa teman-teman semuanya? Untuk kita bisa melakukan communication skill yang baik, itu kita perlu yang namanya trust the product. Apapun produk yang kita jual, kita perlu trust bahwa produk yang kita jual itu kita yakinkan bagus. Kita yakinkan itu baik. Itu penting. Kenapa? Untuk nama baik kita sendiri, teman-teman semuanya. Ini saya berikan advice ya. Gitu loh. Jadi, produk harus dicoba sendiri, bahkan wajib untuk dikonsumsi sendiri. Baru kita bisa cerita kepada orang lain. Itu adalah dasarnya, basicnya. Jadi artinya apa? Kita mengerti, memahami produk, barang, dengan kegunaannya dengan baik untuk diri sendiri dulu. Ya, itu adalah poin yang pertama. Jadi artinya apa? Wajib konsumsi produk. Jangan pernah percaya dengan orang yang bilang begini, oh saya nggak perlu coba produknya, tapi saya bisa jualan kok. Soal barang apa saya bisa jual? Yes, saya percaya bisa dijual, tapi nggak akan bertahan lama, percaya sama saya. Nggak akan bertahan lama. Karena basicnya nggak ada. Ya, itu yang pertama. Nah, langkah yang kedua atau poin yang kedua itu adalah kita dapat menyampaikan pengetahuan atau knowledge tentang produk atau tentang bisnis yang kita lakukan. Kita sebut aja TIS, BMax Evo. Kita dapat menyampaikan pengetahuan atau knowledge tentang BMax Evo yang kita miliki kepada pihak lain secara jelas dan teratur. Ya, jadi secara jelas dan teratur ini tolong digaris bawahin. Jelas, teratur. Jadi untuk menyampaikan sesuatu itu harus ada iramanya, harus ada susunan katanya, harus ada susunan sistematis. Ya, jangan sporadis, atas bawah, atas bawah, atas bawah, zigzag. Jangan lakukan seperti itu teman-teman semuanya. Sesuatu harus sistematis dan teratur. Itu penting sekali. Rapih dalam menyampaikan sesuatu. Itu nilai poin lebih bagi lawan bicara Anda, teman-teman semuanya. Kalau Anda ketemu dengan seorang expert, atau Anda ketemu dengan seseorang yang jago dalam bidang tersebut, Anda akan mendapatkan poin lebih. Kenapa? Wah, ini orang bagus nih bicaranya, pinter. Ya, teman-teman, itu kelebihan Anda. Ya, oke. Jadi langkah kedua itu disertai dengan ilustrasi. Setiap kali menjelaskan sertai ilustrasi. Setiap kali menjelaskan sertai itu ilustrasi. Contoh. Kita bicara tentang produk. Pada saat bicara tentang produk, masuk ke dalam komponen L-glutathione. Contoh lagi, L-glutathione fungsinya buat apa? Ini mesti dimengerti. Oh, salah satu fungsi L-glutathione adalah untuk kulit. Salah satu kedua fungsi L-glutathione adalah untuk pankreas. Misalnya seperti itu. Nah, kalian langsung kasih contoh. Pak, Bu, ya, contoh nih ya, L-glutathione karena fungsi daripada L-glutathione yang ada di dalam komponen produk BMax Evo. Kawan saya, teman saya atau siapa pernah sakit gula atau diabetes gitu ya. Nah, diperbaiki karena L-glutathione-nya, diperbaiki karena BMax Evo-nya. Jadi Anda mengerti benar tentang produknya. Dan komponen produknya itu penting, teman-teman sekalian. Nah, itu baru meyakinkan orang dengan baik. Oke? Jadi artinya poin nomor 2, disertai setiap penjelasan Anda yang Anda sampaikan, pengetahuan yang ingin Anda sampaikan tentang bisnis, tentang produk, tentang perusahaan, disertai dengan ilustrasi atau disertai dengan contohnya. Itu yang paling tepat. Langkah yang ketiga, yang terakhir adalah
pihak yang menjelaskan, pihak yang dijelaskan, maksud saya ya, pihak yang dijelaskan, itu harus Anda make sure dia memahami dan mengerti apa yang Anda jelaskan dengan baik. Gitu ya, itu penting, make sure. Dan menjelaskan juga kepada pihak yang lain. Jadi paham ya? Jadi artinya kita bisa melihat. Boleh tolong di mute yang lagi bicara itu siapa? Tolong di mute. Ya. Jadi tolong ini penting sekali bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan dengan tepat. Yang kita sebut sebagai impartasi. Jadi impartasinya harus sampai. Contohnya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal A. Harus sampainya A. Jangan sampai A minus atau A plus. Kelebihan dan kekurangan itu belum tentu baik. Bisa jadi menghancurkan loh teman-teman semuanya. Ya, jadi ini penting sekali dalam communication skill. Terutama pada saat Anda dealing, Anda bertemu dengan orang-orang besar, Anda bertemu dengan orang-orang yang berpendidikan, Anda bertemu dengan orang-orang yang punya pengaruh besar. Salah ngomong jadi bahaya. Anda harus menyampaikan dengan tepat dan baik. Dan semua itu harus direncanakan dulu dengan baik. Ya teman-teman semuanya, apa yang ingin Anda sampaikan, poinnya apa, poin kedua apa, poin ketiga apa, poin keempat apa. Nah, hal tersebut dinamakan adalah planning dan mapping. Itu hal yang selalu saya lakukan dalam setiap kali saya ingin membawakan acara apapun, dalam saya memimpin perusahaan, dalam saya mengcoaching para leader, dari dulu sampai sekarang itu yang saya bawa teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya lakukan cara ini dengan disiplin dan teratur. Ya mungkin bagi Anda mungkin ada yang merasa, aduh saya harus berubah. Ya berubah. Untuk menjadi orang sukses itu nggak gampang, saya katakan sekali lagi. Kalau gampang udah banyak orang sukses saat ini, gitu ya. Jadi tapi kalau Anda ingin sukses dan kuat kemauan Anda untuk sukses, Anda harus berbeda daripada yang lain. Belajar mapping, belajar planning. Belajar membuat sebuah perencanaan yang matang. Baru Anda bisa tahu hasilnya itu. Karena hasil itu ditentukan daripada apa? Daripada action yang kita lakukan. Kalau action yang 0, hasilnya udah pasti 0. Nggak mungkin action yang 0, hasilnya 10. Itu tidak mungkin. Sama seperti nanam nanas, numbuhnya melon. Nggak mungkin. Nanamnya nanas, ya numbuhnya nanas. Tergantung nanasnya manis apa asam. Cuma itu aja masalahnya. Ya teman-teman ya semuanya ya. Jadi, nah ketiga hal tersebut di atas itu harus Anda lakukan. Dan terutama jangan takut pada saat Anda bertemu B2B atau one-on-one atau table talk atau ketemu dengan banyak orang, Anda melakukan presentasi. Jangan takut untuk orang bertanya, jangan takut untuk kita menjawab pertanyaan orang. Itu penting. Karena kenapa? Pada saat orang sudah mulai bertanya, punya knowledge, kita punya kepercayaan diri, teman-teman semuanya. Ya, jadi artinya bersedia untuk menjawab pertanyaan dari calon mitra atau konsumen Anda. Itu yang paling penting. Nah, caranya gimana Anda bisa jawab? Anda harus belajar. Anda harus mengerti. Caranya mengerti gimana? Belajar dari acara ini Selasa Jumat, salah satu alternatif yang perusahaan berikan. Sisanya belajar dari upline Anda. Kalau upline saya nggak aktif gimana? Belajar dari upline aktif Anda. Belajar dari orang yang sponsorin Anda. Belajar daripada leader Anda. Ya, teman-teman semuanya. Belajar dari manapun. Ya, jadi itu adalah basicnya, itu adalah pakemnya yang wajib untuk bisa dikuasain apabila Anda ingin menguasai komunikasi skill yang baik. Dan yang paling penting adalah apabila Anda ingin sukses menjalankan bisnis TIS, yang paling penting adalah apa? Punya hati itu harus melayani dengan sepenuh hati. Ya,
Itu adalah moto daripada TIS. Dan terutama moto pribadi daripada saya. Layanin dengan sepenuh hati, maka uangnya akan datang. Maka berkatnya akan datang. Maka rezekinya akan datang. Layanin dulu. Jangan mikirin duitnya dulu. Layanin dulu dengan baik. Setelah kita layanin dengan baik, pasti akan ada hasilnya. Sekali belum ada hasil, 2 kali, 3 kali, sampai 1000 kali, 10.000 kali. Akan ada hasilnya, teman-teman semuanya. Percaya sama saya. Karena saya adalah salah satu orang yang melakukan hal tersebut. Jadi ini bukan merupakan teori, tapi ini adalah sharing daripada saya, dari apa yang telah saya lakukan selama 20 tahun ini. Jadi, nah, ketiga hal di atas tersebut, role play dan duplikasikan ke bawah. Role play itu apa? Latihan. Ya, latihan dengan downline Anda, latihan dengan leader Anda, cara Anda berbicara udah baik apa belum, dan lain sebagainya. Nah, ini khusus untuk para leader, para pioner-pioner, Bunda Ida, Bunda Ayu, Pak Rendra, dan kawan-kawan semuanya, ya. Jadi, tolong dimonitor timnya dengan baik. Pada saat habis sponsorin orang atau muncul sponsor baru atau new member, harus digodok dulu, ya, digodok dulu, dilatih dulu, di training dulu, di coaching dulu, baru dilepaskan untuk bisa berkembang. Itu yang paling benar, teman-teman semuanya, ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai 2 hal. Yang pertama tadi adalah konsisten dan persisten, yang kedua itu adalah communication skill, gitu. Nah, selebihnya tinggal tunggu tanggal mainnya. Kita akan segera melakukan offline training untuk training-training yang lainnya, gitu ya. Kurang lebih itu aja dari saya. Sukses buat Anda semuanya, tetap semangat, tetap maju terus, jangan pernah menyerah, karena begitu Anda menyerah, Anda akan menjadi seorang loser. Jangan pernah menjadi seorang loser atau pengecut. Harus menjadi seorang winner, teman-teman semuanya. Dalam apapun juga, ya. Teman-teman semuanya, sekian dari saya kembalikan lagi kepada host kita, Ibu Nana. Terima kasih. Wah, sangat luar biasa ya pemaparan dari beliau. Ada 2 hal penting nih, konsisten dan persisten, dan communication skill. Nah, dari communication skill juga ada 3 langkah nih. Tiga langkahnya ini harus dilakukan secara konsisten gitu ya, Bapak Ibu. Tadi ada nih kutipan yang saya ingat sampai sekarang nih. If you say no, I say next. Gitu. Jadi kalau kamu berbicara tidak, maka saya ya udah, saya cari yang lain sampai ketemu yang yes juga sama saya gitu. Nah, sangat luar biasa ya pemaparan dari beliau, Bapak Cahyadi Trisno ini. Sudah saya bilang tadi, beliau itu walaupun sudah banyak pengalamannya, tetap humble, tetap ingin berbagi gitu ya, karena ingin sukses bersama gitu. Nah, saya juga tidak lupa nih untuk mengingatkan kepada seluruh partisipan untuk memfollow seluruh akun sosial media TIS. Nah, ada yang nanya nih, apa sih akun sosial media TIS? Ini dia, nih, sebelah kanan saya. Ada channel YouTube TIS Indo, lalu ada Facebook fanpage TIS yaitu TIS Indo, dan Instagramnya TIS Sentosa gitu ya. Nah, jadi nih jangan sampai lupa nih, boleh nih di screenshot kalian sama sayanya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita ke sesi yang selanjutnya, yaitu pembahasan tentang product knowledge. Udah perusahaannya luar biasa, tadi sudah lihat ya di videonya, legalitasnya lengkap gitu. Nah, apakah produknya legalitasnya lengkap? Mari kita saksikan tayangan berikut ini dari Ibu Endang Ayu, leader kita yang sangat luar biasa. Terima kasih waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat Pak Adi, Bu Megawati. Malam. Juga seluruh tim Saffron yang saat ini hadir. Kita ini siap untuk menyerang. Nah, sekarang ini bagaimana kebalikannya? Jadi saat ini bagaimana supaya kita tidak diserang? Artinya bagaimana tubuh kita ini tidak diserang oleh penyakit. Nah, TIS Indonesia sudah
menghadirkan sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu BMAC Evo. Nah, BMAC Evo ini adalah sebuah herbal yang sangat membantu untuk melindungi. Ini adalah produk yang mengcover agar jangan sampai kita ini diserang oleh berbagai macam virus atau penyakit. Nah, BMAC Evo ini adalah sebuah herbal yang diformulasikan untuk mengatasi segala macam keluhan kesehatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa banyak sekali testimoni berbagai macam keluhan itu sudah dapat dibantu dengan adanya produk dari Pisindo ini, yaitu BMAC Evo. Nah, kenapa? Karena dengan mengkonsumsi BMAC Evo ini dapat membantu aktivitas kita setiap harinya. Seperti kita tahu bahwa keadaan yang selama ini saat ini pandemi yang berkepanjangan ini sangat mengganggu ya aktivitas kita. Nah, produk kita ini bekerja dengan cara terapi pembuluh darah. Nah, teman-teman semuanya ya yang saat ini merasa bahwa dirinya itu sehat, itu perlu dipahami ya. Jadi ada tanda-tanda yang kita akan tahu bahwa badan kita ini sudah tidak sehat, atau di dalam tubuh kita ini terdapat pembuluh darah yang tidak bekerja secara maksimal ya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda atau signal di dalam tubuh kita yang mungkin signal itu adalah disepelekan, tapi sebenarnya itu adalah pertanda bahwa tubuh kita itu sudah tidak sehat ya. Jadi produk kita ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa di dalam tubuh kita ya, karena ini seperti tadi saya sampaikan bahwa produk ini, dengan satu produk ini dapat mengatasi segala macam keluhan kesehatan. Kenapa bisa mengatasi segala macam keluhan kesehatan? Karena produk kita ini terdiri dari bahan-bahan yang semuanya ini adalah berfungsi untuk membantu proses penyembuhan bila mana di dalam tubuh kita ini terdapat berbagai macam keluhan. Nah, produk kita ini terdiri dari 7 bahan yang masing-masing pastinya mempunyai khasiat tersendiri. Nah, jadi teman-teman yang mengkonsumsi BMAC Evo ini mengeluarkan atau merasakan reaksi yang seperti itu, jangan khawatir. Karena apa? Racun di dalam tubuh ini akan keluar itu melalui air seni, BAB, atau keringat ya. Jadi buat leader-leader nih ya, leader-leader ini harus selalu stay untuk follow up, selalu menanyakan perkembangannya setelah mengkonsumsi BMAC Evo. BMAC Evo ini dengan sebegitu dahsyatnya komposisinya, begitu dahsyatnya cara kerjanya, begitu juga dahsyatnya legalitasnya. Nah, ini kita semua berharap ya, dengan produk kita ini kita akan selalu tampil sehat sampai tua. Nah, kita pingin sehat sampai tua. Ya, semua pasti pengen sehat sampai tua ya? Pengen, Bun. Saya juga pengen. Semakin tua, semakin bahagia, semakin tua, semakin sehat. Stay young and healthy. Luar biasa ya tadi pemaparan tentang produk knowledge dari BMAC Evo. Semakin tua, semakin sehat, semakin bertenaga ya bersama BMAC Evo gitu kalau kata Bunda Ayu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ya ke sesi berikutnya, yaitu marketing plan dari TIS yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rendra Wibawa. Ini adalah leader kita yang luar biasa ya dari Probolinggo. Nah, walaupun jauh di sana tapi kita tetap dekat ya, terasa dekat karena bisa tatap muka nih pada acara malam hari ini. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Rendra. Terima kasih Mbak Nana. Iya, bisa dengar suara saya semua? Bisa Pak, sangat jelas Pak. Oke, baik, tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar sama Bunda Ayu tentang produk
Gimax Evo kita yang sangat luar biasa sekali. Nah, sekarang kita masuk pada sesi bagaimana sih untuk mendapatkan penghasilan di TIS, atau dengan kata lain kita akan mempelajari lebih jauh tentang M-Plan ya. Baik, silakan Bu Nana. Baik, setelah kita bergabung menjadi mitra TIS ya, otomatis kita memperkenalkan produk. Di situ ada beberapa kemungkinan, yaitu penjualan atau kita merekrut ya. Nah, tentunya kalau kita menjual terus sendirian kita akan capek ya. Nah, untuk itu TIS mempersiapkan marketing plan ya. Bagaimana caranya Anda untuk memperbesar omset tanpa harus bekerja sendiri. Baik. Nah, di M-Plan TIS ini ada 6 bonus ya. 6 bonus ya. Dari 6 bonus ini dikategorikan 2 kategori untuk pembayarannya. Yang pertama kategori bonus harian, dan yang kedua adalah bonus bulanan. Itulah sekilas teman-teman ya untuk marketing plan kita. Nah, yang penting jangan lupa tips dari Pak Cahyadi tadi ya. Sebarkan saja manfaat ya. Lakukan saja manfaat. You say no, kita say next, lewati aja. Nah, dari situ kita nanti akan mendapatkan dan terbang yang banyak sekali yang membuat kita akan menjadi ahli. Datang ke pertemuan, ya. Kemudian kita di lapangan, pertemuan di lapangan, dan ingat pertemuan yang paling penting, pertemuan di mana Anda tidak hadir ya. Baik, terima kasih Tista, silakan Bu Nana. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bapak Rendra. Terima kasih penjabarannya pada malam hari ini, sangat luar biasa. Keren sekali ya Pak. If you say no, I say next gitu ya. Nah, pertemuan apa yang paling berharga adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Nah, itu jangan sampai nih nanti pertengahan Desember para partisipan tidak hadir nih pada training offline-nya Bapak Cahyadi Trisno. Jarang-jarang loh Bapak Cahyadi memberikan training. Nah, kapan lagi kan? Nah, bisnis plan-nya sudah dijabarkan. Nah, tadi kan ada leadership bonus gitu ya. Nah, leadership bonus. Nah, ada silver manager, lalu ada gold manager, ada platinum manager. Nah, bagaimana sih gitu ya? Bagaimana sih caranya mencapai platinum manager ini dalam 1 bulan gitu ya? Nah, penasaran kan Bapak Ibu? Nah, sangat luar biasa ya tadi videonya cara mencapai gitu ya platinum manager hanya dalam 1 bulan gitu. Lebih mudah lagi metode 2 kaki ya Bapak Ibu, binary hybrid. Jadi kanan, kiri juga. Nah, lebih mudah lagi juga kalau duplikasi gitu. Nah, tadi sudah kita dengarkan ya dari Bapak Cahyadi visi misi TIS yang sangat luar biasa, sudah lengkap legalitasnya. Lalu product knowledge-nya juga dari Bunda Ayu, sudah lengkap juga untuk sertifikasinya. Lalu tadi bisnis plan yang sangat luar biasa dari Bapak Rendra, dan cara pencapaian platinum manager juga sudah. Nah, ada satu lagi nih yang luar biasa dari TIS, yaitu reward. Nah, yearly reward ini di luar dari marketing plan Bapak Ibu. Jadi dia tidak jadi dari kantong sendiri ya gitu, tidak dari marketing plan. Nah, penasaran kan Bapak Ibu apa sih reward yang ada di TIS? Nah, bagaimana cara pencapaiannya? Lalu apa saja sih syarat dan ketentuannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, itu dia para partisipan TIS Yearly Rewards yang diadakan oleh TIS. Nah,
berakhir pada 31 Agustus 2021. Masih lama nih, masih ada sekitar kurang lebih 9 bulan lagi ya, kalau nggak salah dihitung-hitung nih. Nah, tadi ada tuh pemberitahuan paling akhir. Syarat dan ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh member. Nah, apabila salah satu tidak dilakukan, maka tidak berhak atas pencapaian yang telah dicapai. Nah, para partisipan, apa saja sih syarat dan ketentuannya? Salah satunya nih ya, salah satunya wajib memfollow seluruh akun sosial media TIS. Nah, apa aja nih akun sosial media TIS? Ini dia. Nah, ini ya udah ada di sini nih ya. Tinggal di screenshot atau langsung nih diklik nih. TIS Indo untuk channel YouTube, TIS Indo untuk Facebook fanpage, dan TIS_Stosa untuk Instagramnya. Nah, ini bisa ya langsung di screenshot atau langsung follow nih. Sudah saya siapkan seperti ini gitu ya. Nah, luar biasa ya pada malam hari ini sudah, walaupun mohon maaf ya Bapak Ibu para partisipan, tadi sempat ada kendala teknis, tapi bisa berjalan hingga lancar hingga akhir ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan kembali nih, jangan lupa untuk hadir pada hari Selasa 1 Desember 2020 ke acara Zoom TIS Star Orientation TIS ya, dengan tema pentingnya pembuluh darah bagi kesehatan. Nah, ini juga ada sangkut pautnya nih sama healing process, karena BIMAX Evo bekerja menggunakan teknologi nano di dalam pembuluh darah. Nah, Bapak Ibu jangan sampai tidak ikut ya. Minimal yang hadir pada acara malam hari ini mengajak 2 atau 1 gitu ya, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pakarnya. Pembicaranya tentu saja medical doctor TIS yang sangat berprestasi. Nah, sudah di penghujung acara, terima kasih kepada para partisipan. Nah, sebelum diakhiri acara pada malam hari ini, kita dengarkan dulu nih closing statement dari Bapak Cahyadi Trisno. Tidak bosan-bosannya beliau memberikan pengalaman gitu ya, pengetahuan. Seperti yang tadi nih pada malam hari ini yang didapatkan adalah if you say no, I say next. Nah, gitu, sampai cari yang yes sama kita. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Nah, apalagi nih closing statement dari beliau nih. Mari kita dengarkan closing statement dari beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Cahyadi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya ya, para partisipan, terutama para leader semuanya ya, ada Bunda Ida, ada Bunda Ayu, ada Pak Rendra ya, ada banyak teman-teman yang lain, ada Pak Abu dan lain-lain semuanya. Hari ini ada juga beberapa yang masih belum bisa hadir, Pak Amin dan kawan-kawan, Bu Tanti gitu ya, masih belum bisa hadir, mungkin saya yakin di lapangan lagi fight ya, pastinya begitu. Jadi, closing statement saya simple aja. Kita udah di penghujung bulan November 2020, nggak kerasa ya. Udah mau akhir tahun. Beberapa hari lagi udah bulan Desember. Nah, akan kita tutup seperti apa bulan Desember tahun 2020 ini? Ya. Oh, ada Bu Tanti. Ya, Bu Tanti ya. Ya, Bu Tanti juga bisa dengar ya. Mantap Bu Tanti. Nggak perlu masuk akal, yang penting masuk rekening Bu Tanti. Ya, jadi yang paling penting adalah bukan awalnya, tapi akhirnya seperti apa, teman-teman semuanya. Ya, kalau kita dilahirkan dari keluarga apapun, kalau kita dilahirkan dari keluarga yang sederhana atau keluarga yang susah, itu kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena itu sudah takdir. Tapi pada saat kita sudah dewasa, kita akan menjadi seperti apa, dan kita akan mati menjadi seperti apa, itu adalah kerja keras daripada kita. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan terutama pada kepala-kepalanya, Pak Rendra, Bunda Ida, Bunda Ayu, Bu Tanti, dan seluruh tim semuanya, ya baik di Probolinggo, di Jakarta, maupun di luar kota, di tempat-tempat yang lain. Ayo,
segera buat mapping, segera buat planning Anda, road to success-nya seperti apa, akan ditutup seperti apa tahun ini, tahun 2020 ini. Ayo, saya himbau, saya ajak semuanya, tutup tahun 2020 ini dengan kemenangan, agar di tahun 2021 kita bisa mengawali dengan hal yang baik. Itu pesan daripada saya. Untuk bisa mencapai itu semuanya, dekatkanlah dengan tim yang solid, dengan tim yang kokoh, dengan total football. Ya teman-teman semuanya. Nah, hanya dengan itu kita bisa melakukan atau bisa mencapai target kita, bisa mencapai impian kita yang seperti kita saksikan sama-sama. Ada Agia, ada Expander, gitu ya. Ada Alphard yang tentunya semua orang mau kalau dikasih, gitu ya. Dan ini adalah sifatnya adalah gratis, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kontes. Ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh perusahaan TIS untuk bagi Anda yang benar-benar berdedikasi, benar-benar ingin sukses, pasti dapat, teman-teman semuanya. Ya, yakinlah akan hal itu. Jadikan ini sebuah prestasi Anda di TIS. Ya, prestasi harus diukir. Ya, sejarah itu harus diukir. Kalau kita nggak mengukir, nggak akan pernah ada. Semuanya seperti lembar kosong, teman-teman semuanya. Itu aja pesan dari saya. Ya, a winners never quit, a quitters never win. Jadilah pemenang bersama-sama dengan TIS. Kan kita one mission and one system di TIS. Demikian dari saya dan segenap jajaran manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi kepada host kita, Ibu Nana, silakan. Baik, terima kasih ya Pak Adi. Nah, ada lagi nih kutipan dari beliau ya. The winners never quit, the quitters never win gitu. Nah, jangan jadi pecundang gitu ya. Tetap jadi pemenang dengan tadi 2 poin yang tadi yang beliau sampaikan, konsisten dan persisten dan communication skill. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, hari Selasa nih 1 Desember itu ada acara T-Star Orientation. Nah, dengan tema pentingnya pembuluh darah bagi kesehatan kita. Nah, itu juga ada sangkut pautnya nih sama healing proses. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai tidak ikut ya. Acara tersebut sangat luar biasa yang dibawakan langsung oleh Medical Doctor TIS. Nah, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis tadi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Cahyadi Trisno yang sudah mengikuti sampai akhir, kepada Ibu Megawati Wijaya sudah mendampingi kita semua sampai akhir, kepada Bapak Rendra yang tadi ya menjabarkan bisnis plan, lalu Bunda Ayu, Bunda Idan dan seluruh partisipan yang telah mengikuti sampai akhir acara. Tidak bosan-bosannya ya Bapak Ibu. Saya Arsyana Silalahi mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, together is success ya. Together is success.